Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mudah-mudahan hari ini kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pastikan semuanya sudah membaca doa sebelum belajar masing-masing ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar fikih untuk pelajaran kedua, tanda-tanda balik. Hal yang harus kalian capai, yang pertama, mempelajari bab ini adalah kita jelas mematuhi perintah syariat, perintah Allah dan Rasul-Nya, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar syariat, kemudian membiasakan sikap tanggung jawab sebagai konsekuensi balik atau orang yang sudah balik. Kemudian membiasakan sikap mawas diri dalam bergaul dalam lingkungannya. Kemudian bisa menganalisis tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian memahami konsekuensi balik terhadap kewajiban syariat. Kemudian membuat resolusi diri dalam menghadapi usia balik. Dan yang terakhir, mempresentasikan resolusi diri yang dibuat. Ya, ini beberapa indikator yang harus kita capai bersama. Ya, baiklah langsung kepada pembahasan. Yang pertama, pengertian balik. Ya. Balik menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab balagha. Ya, dibacanya bukan balaga. Balaga mah jadi sombong artinya, ya. Balagha artinya sampai. Sekali lagi, balik menurut bahasa berasal dari bahasa Arab balagha yang artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, artinya menurut syariat Islam atau menurut Allah dan Rasul-Nya, balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Ya, jadi balik itu merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Ya, jadi siklus hidup manusia itu kan anak-anak, habis bayi, kemudian anak-anak, kemudian ada fase remaja, kemudian dewasa, tua. Kalau sudah tua, ya meninggal seperti itu. Ya, sekali lagi, balik merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja atau menuju ke tahap dewasa. Ya, secara pemikiran maupun secara fisik tubuh. Yang selanjutnya, ya, seorang anak yang sudah balik itu akan mengalami beberapa perubahan fisik. Ini secara fisik. Ya. Untuk laki-laki, untuk anak laki-laki, ini yang merasa laki-laki, akan tumbuhnya beberapa rambut di beberapa bagian tubuh. Misalnya, ya, akan tumbuh rambut di bawah hidung, mulai tumbuh yang disebut kumis, atau di bagian ketiak, di ketek akan tumbuh bulu ketiak atau bulu ketek, ya. Kemudian juga nanti akan mulai tumbuh di bagian sekitar kelamin, seperti itu, ya. Ini bukan jorok atau bukan kotor atau apa, karena yang namanya fikih itu harus benar-benar jelas dan bisa dipahami, karena nantinya berhubungannya dengan masalah ibadah. Kemudian ciri yang kedua itu, ya, suara semakin membesar laki-laki, ya, akan semakin membesar, akan semakin tegas suaranya. Kemudian tubuh mengalami pertumbuhan dengan cepat
akan cepat meninggi, kemudian berat badan pun akan cepat bertambah. Ini secara fisik untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, suaranya menjadi lembut, yang tadinya cerewet, cempreng, biasanya kalau menuju ke tahap balik itu suaranya semakin lembut, ya. Dan pertumbuhan tubuh yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, ya. Kalau laki-laki misalnya dadanya semakin melebar kalau dari laki-laki. Perempuan pun sama, ya, di bagian dadanya akan semakin membesar, akan mulai tumbuh payudara. Itu secara fisik seperti itu untuk perempuan, ya. Itu ciri secara fisik. Nah, kemudian tanda-tanda balik yang kita maksud. Pertama, untuk perempuan apabila sudah berusia 9 tahun, ya, atau telah mengalami haid. Jadi secara usia perempuan itu dikatakan balik kalau sudah usia 9 tahun. Dan kelas 4 ini ya, rata-rata kalian sudah memasuki usia 9 tahun, bahkan sudah ada yang 10 tahun. Berarti secara tanda-tanda balik usia perempuan sudah mengalami atau sudah balik. Atau belum Pak 9 tahun, ya. Itu, tapi telah mengalami haid. Haid itu apa sih, Pak? Sering dengar, tapi belum terlalu paham. Oke, walaupun nanti ke depan akan dibahas secara terperinci, secara mendalam, tapi sekilas Bapak jelaskan. Jadi meskipun belum 9 tahun, baru 8 atau 8,5, kalian sudah haid, maka itu pun kalian sudah balik buat perempuan. Jadi haid ini khusus buat perempuan, karena laki-laki mah tidak mengalami yang namanya haid. Ya. Jadi haid itu secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Bukan karena sakit keluar darahnya itu, bukan karena melahirkan. Ya, tapi keluar darah, ya. Darah itu dari rahim kemudian keluar lewat kemaluan perempuan. Ya, warnanya itu ya biasanya kehitam-hitaman dan agak kental. Jadi ada yang merah, ada yang kehitam-hitaman, ya. Walaupun kalau untuk pertama kali kalian haid itu untuk perempuan warnanya kadang-kadang baru bercak-bercak coklat. Kalau kalian mengalami itu perempuan, jangan malu, jangan ragu. Tanyakan kepada mama, ya. Kalau malu kepada papa, tanyakannya kepada mama. Karena mama yang mengalami haid nanti akan dijelaskan oleh mama, oh kamu itu udah gede, udah balik, ya. Ini namanya darah haid. Jangan takut, karena haid ini tanda seorang perempuan itu normal, ya. Dengan dalam kata lain ini sudah sunatullah. Yang namanya perempuan normal akan mengalami yang namanya haid seperti itu. Ini untuk perempuan. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah untuk laki-laki. Untuk laki-laki, balik ditandai dengan usia 15 tahun. Atau telah mengalami mimpi basah. Atau bahasa lainnya ihtilam. Oke, mungkin kalau usia 15 tahun masih lama kalian. Tapi walaupun belum 15 tahun, tapi sudah mengalami yang namanya ihtilam atau mimpi basah, maka kalian sudah balik. Apa sih Pak mimpi basah? Ya sekilas Bapak jelaskan. Nanti akan dibantu dijelaskan oleh ayah atau ibu kalian, ya. Karena ayah ibu kalian yang sudah tahu bahasa yang pas untuk kalian. Itu. Tapi secara umum, mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani, air mani atau sperma. Bukan ngompol. Kalau ngompol lain lagi. Ya. Jadi mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki.
Jadi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama, ya. Kalau memang dia berakal sehat, artinya tidak gila. Pak, dia sudah dewasa, ya. Sudah mimpi basah tapi gila. Oh, itu tidak termasuk kategori ini. Tidak termasuk kategori yang dibebankan kewajiban. Ya, orang gila suruh sholat ya gimana? Ya, itu. Dan telah sampai dakwah Islam padanya, artinya sudah tahu kan kalian bahwa sholat itu wajib kalau sudah balik dan lain sebagainya. Puasa Ramadan itu wajib kalau sudah balik. Kemudian mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Ya, hadas besar ini, ya, orang yang masih mempunyai hadas besar ini bisa dibersihkan, disucikan, ya, dengan mandi besar. Jadi orang yang punya hadas besar ini disebutnya sedang junub. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, ya, karena nanti akan dibahas juga tentang kewajiban mandi besar, niat mandi besar, ya. Tapi sekilas ini dulu saja untuk makna dari mimpi basah, ya. Jadi kalau kalian perempuan sudah 9 tahun, sudah haid, kemudian laki-laki sudah 15 tahun atau sudah mimpi basah meskipun belum 15 tahun, maka kalian sudah tamyiz atau orangnya disebut mumayyiz. Artinya, apabila seorang anak telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, secara pemikiran kalian sudah tahu, oh ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ini boleh dilakukan, ini tidak, ini bahasa yang santun, ini bahasa yang kasar. Itu ya, kalau bahasa kasarnya bisa membedakan, oh ini coklat misalnya, oh ini misalnya kotoran ayam bukan coklat. Nah, maka kalian disebutnya sudah mumayyiz seperti itu. Oke. Yang selanjutnya sebentar. Nah, Pak, kalau sudah balik emang apa kewajibannya? Jadi, seseorang atau seorang anak yang sudah balik, mau laki-laki mau perempuan, maka sudah dikenai hukum taklif. Hukum taklif itu atau mukallaf, yaitu sudah terkena kewajiban menjalankan aturan syariat Islam. Mulai dari ibadah seperti sholat, puasa, kemudian akhlak kepada sesama, kepada teman, kepada orang tua, baik di sekolah, di rumah, atau di tempat main. Ya, itu. Maka kalian sudah harus melakukan hal-hal demikian. Itu disebutnya taklif atau kalian sudah mukallaf. Semua amalan baik dan buruk kalau kalian sudah mukallaf, ya, itu maka akan dipertanggungjawabkan sendiri dimulai dari usia balik. Kalau belum balik, ya, kalian berbuat salah, insya Allah akan Allah ampuni karena belum balik. Tapi kalau belum balik kalian misalnya berbuat baik, maka Allah nilaikan sebuah pahala dan pahalanya untuk orang tua. Akan tetapi kalau sudah usia balik, sudah mukallaf, maka pahala dan dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh kalian itu akan ditanggung oleh diri sendiri, oleh kalian sendiri. Ya, Rokib dan Atid sudah mempunyai buku catatan untuk kalian yang sudah balik. Jadi Bapak ingatkan, ini untuk anak-anak yang perempuan, secara usia kalian 9 tahun kelas 4 ini sudah balik. Untuk sholat, untuk ngaji, untuk berbuat baik. Jangan nunggu disuruh orang tua. Dan orang tua, ya, kalau kemarin-kemarin waktu kelas 3, waktu kelas 2, ketika subuh membangunkan anak itu, aduh Pak kasihan, masih pules, misalnya. Sekarang mah jangan ada istilah kasihan. Justru kasihan kalau mereka tidak dibiasakan, tidak diingatkan untuk melaksanakan sholat. Karena
dosa dan pahalanya kalau sudah balik, mereka akan ditanggung sendiri. Kalau anak sudah balik kemudian kita sebagai orang tua membiarkan saja, anak sedang main nggak disuruh sholat, anak sedang tidur nggak dibangunkan, berarti dengan bahasa lain, dengan kata lain, ibu membiarkan anak-anak masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita menuntut di akhirat. Itu ya Allah, saya mah udah nggak tahu. Udah waktu saya subuh nggak dia bangunkan. Waktu saya waktu sholat datang saya nggak disuruh sama orang tua. Itu, ya. Itu maksudnya. Jadi ini perlu kerjasama antara sekolah dan orang tua, antara guru dan orang tua, ya, untuk memberikan pemahaman, pengarahan dan bimbingan untuk anak-anak kita yang sudah menjelang usia balik, ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya, kalau kalian ingin lebih paham, bisa kalian baca di bukunya, ya. Itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di buku ada di halaman 15. An Aliyin an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala rufi al qalam. Mohon maaf di sini Bapak tidak sempat dikasih baris. Rufi al qalamu an salasatin an naimin hatta yastaikizo wa an sobiji hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yang kila. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Orang yang tidur hingga ia bangun. Anak kecil hingga ia bermimpi basah atau ihtilam, artinya sudah balik. Dan orang gila hingga dia berakal. Jadi kalau masih kecil belum balik, ya belum dicatat. Orang yang sedang tidur, ya itu. Kemudian hingga ia bangun, kemudian orang gila hingga dia berakal atau sembuh dari gilanya. Seperti itu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di buku di halaman 15 bisa kalian lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk segala perhatiannya hari ini tentang tanda-tanda balik. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Kalau tidak puas, kalian nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, kalian bikin pertanyaan, tanyakan kepada orang tua. Ya. Kalau tidak, tanyakan langsung kepada guru. Boleh ditanyakan langsung kepada Bapak mengenai tanda-tanda balik ini. Itulah sekilas yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Habis ini nanti ada tugas, bisa kalian buka-buka di halaman 16. Ya, boleh kalian isi dulu di buku. Itu sambil menunggu pelajaran yang kedua. Kemudian halaman 19 dan nanti yang di buku ini sudah Bapak salin ke Google Classroom, ya, ke Google Form supaya lebih simpel untuk mengerjakannya dan supaya lebih asik saja seperti itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.